melakukan kegiatan kembali yasinan sholawatan, diisi sedikit dengan tausiah agama yang mudah-mudahan kita selalu dipelihara dan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit tentang kegiatan hari ini, alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan. Memang di dalam anjuran Rasulullah SAW ketika kita melakukan ibadah puasa, untuk kesempurnaannya kita disuruh puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang sudah selesai alhamdulillah, yang belum masih ada sisa 14 hari lagi lah. Mudah-mudahan bisa 6 hari ke depan ya. Karena begitu besar pahalanya sebagaimana dibaca oleh Bilal setiap hari yaitu ujar Bilal, man shoma ramadhana summat bahu bisitan min syawal faka'annama shoma sannata kullaha. Barang siapa berpuasa 1 bulan penuh. Jadi puasanya sebulan dulu syaratnya. Kada boleh puasanya sebahagian aja. Jadi sebulan penuh, apakah 29 atau 30 hari. Itu sebulan lalu setelah itu diikuti, wawnya itu lalu itu maksudnya kada langsung puasa, kada, sebab ada waw di situ. Artinya bertahan sehari kah, bertahan 2 hari kah, hanya puasa. Diikuti bulan Syawal selama 6 hari. Puasanya tuh boleh berkeridit, boleh 6 hari berturut-turut. Berkeridit ini musim keridit lah. Maksud berkeridit itu sehari puasa, esok libur, esok puasa lagi. Ada sarwan pulang, ada jadi puasa, esok libur pulang, libur puasa pulang, sampai 6 hari, 1 bulan penuh. Kemudian 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shoma sannata kullaha, seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Adalah orang puasa setahunan, gak ada Allah. Beda. Coba takun aja berdatang gak ada orang puasa setahunan. Kada kawa setahunan puasa karena kita ada berhalangan setiap saat. Apalagi ibu-ibu. Puasa Ramadan juga dulu masih ada sisa di Ramadan. Mengabda ya Allah. Karena 1 bulan itu kan 30 hari kali 10 kali 12 bulan itu 360 hari lah. 365 kan 360 bagi 10 berarti kali 10 maksudnya, kali 10 Bapak jumlahnya 360. Jadi sebulan itu kan 30 hari. Apakah itu 29? Tetap 30 hitungannya. 30 kali 10 300. Yang 6 harinya itu kali 10 60. Jadi 360. Itu nilai hitungan matematika aja 10 kali 10. Kalau kaliannya banyak, tambah besar lagi pahalanya. 10 aja itu hitungan hanya 10 satu kebaikan dibalas 10. 10 kali 300 kali 30 300, berarti 6 harinya kali 10 60. Jadi 360 hitungannya 1 tahun. Walaupun hanya puasa sebulan tambah 6 hari. Bilainya kada bang jangan 6 harinya kada sempat. Itu kurang berarti kan nilainya. Kurang pada 1 tahun hitungannya. Jar anak puasa kada dana mengawani. Puasa seorang. Memang kada rame bang puasa seorang antuk. Kalau ada nama ngawani kan nyaman ya Allah, bangun sung ya Allah kayak biasa tuh. Tapi insya Allah kalau terbiasa puasa Senin Kamis atau puasa 13, 14, 15 biasa aja. Makan kurma gen 2 biji puasa aja puasa. Baniat paginya kan Bapak daripada diam di rumah aja lebih bagus puasa ya Allah selama 6 hari untuk puasa Syawal. Kemudian kalau ada qadaan bang bolehlah langsung. Yang qadaan itu kan wajibnya 1 tahun. Kalau pian puasa Syawal hanya batasnya 1 bulan. Kalau puasa setahun, puasa qadaan itu kan selama 1 tahun. Jadi boleh aja tadi puasa qadaan kalau memang hendak cepat bulan Syawalnya. Tapi ada yang paling mudah aja digabung.
Ada yang berpendapat digabung itu apa bahasa Banjarnya tuh bukan kurang pahalanya, karena itu kewajiban kan, kewajiban yang sunat kan tentu berbeda. Kalau kita hendak ngado nang wajib, kada aja nang wajib dulu. Nah kecuali kita mengadonya berdudija, nah jadi puasa 6 dulu atau selajur berlanjut aja 6 kali berapa tambah 10 sekian misalnya atau berapa hari, banyak mana jadinya. Nah cuma daripada kada puasa aja bang, ayo bergabung, karena niat puasa tuh boleh beberapa niat puasa Kamis, niat puasa Syawal, niat puasa hari Bait ke hari yang 13 baris 15 itu boleh juga, atau puasa Nabi Daud bahalat sehari kan. Nah, dinyatakan banyak pahalanya ya Allah. Jadi 4 pahala jadinya. Puasa Senin atau puasa Kamis, puasa Syawal, bulan Syawal. Pas pulang hari ke-13 betul pulang terus menerus bahala sehari. Nah puasa Nabi Daud ya Allah. Tapi jarang puasa Nabi Daud ini dilakukan karena terputus-putus. Kalau hendak setahunan itu bahala sehari ya kalau. Nah cuma yang biasa dilakukan tuh rancak tuh puasa Senin Kamis, Senin lawan Kamis. Puasa Senin dan Kamis. Nah, itu kalau hendak merutin akan bagus mana pahalanya itu luar biasa. Karena amaliyah para wali Allah Subhanahu wa taala itu rajin puasa sunat. Puasa sunat. Melazimkan, bahasa dalam manakib itu melazimkan puasa sunnah. Nah, itu melazimkan tuh bila rutin itu melazimkan namanya. Kalau wayah-wayah itu kada lazim ngarannya. Dia bahasa kita tuh kada rutin atau kada terus menerus. Wayah hendak aja. Itu kada rutin katanya. Makanya kalau hendak tercatat rutin itu jangan tertinggal. Kalau hendak tertinggal juga dikada. Misalnya puasa Senin Kamis. Dikada pulang. Niatnya mau kada puasa Senin Kamis boleh aja kan Bapak. Nah kemudian misalnya orang sering membaca Quran tiap pagi, ternyata pagi itu parut sakit apa saja Allah. Nah tapi karena sudah rutin itu sudah dicatat dengan kebaikan membaca Quran tadi. Nah, tapi kalau hendak menambahi dikandai baca pulang mungkin sehari 2 kali kan membaca. Misalnya Yasin, Waqiah, Tabarak tuh rutin tiap hari membaca 2 kali sehari pagi sore. Lalu kada terbaca, nah dikaldai hari berikutnya 2 kali ya Allah. Nah bagus juga itu mau rutinakan. Kalau hendak merutinakan, tapi kalau hendak wayah-wayah aja, nah ini kita ini ketujuh nang wayah-wayah itu biasa nang wayah-wayah hendak. Amaliyah itu kan ujian Nabi walau sedikit tapi rutin atau dawam atau lazim, istiqamah bahasanya. Istiqamah. Misalnya qabliyah tuh hari-hari jangan tertinggal qabliyah. Zuhur ya Allah, asar, maghrib kada isya lah, isya 2 rakaat habis isya, nah 10 rakaat itu jumlahnya. Atau ba'diyah habis zuhur 2 misalnya lah, kemudian setelah subuh maghrib 2 ya Allah, setelah isya 2. Nah mun hendak lagi tambah yang garum akad 12. Jadi jumlahnya 22 rakaat. Nah, kalau hendak merutinakan ya minimal merutinakan yang akadnya 10 rakaat setiap hari. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, habis zuhur 2 rakaat. Nah, kemudian habis maghrib 2 rakaat, habis isya 2 rakaat, jumlahnya 10. Nah, itu yang muakkad. Berniat dalam hati ulun hendak merutinakan melaksanakan sembahyang sunat muakkad yang mengiringi rawatib namanya itu, rawatib yang mengikuti sembahyang fardu. Nah, itu berniat nggih. Lalu tertinggal misalnya subuh melayur. Nah, ini kada kan Bapak boleh aja mengada pagi itu. Habis sembahyang israk mengada sunat subuh. Nah, karena taguring malet nonton bola kasiangan subuhnya dia bangun jam 6. Jam 6-nya kan jam 6 seperempat kah sudah israk lah. Nah, kalaunya sembahyang sunat
subuh udah tinggal subuhnya, jadi biar yang subuh dulu kayaknya tuntungan israk untuk israk kalau mengqada sunat subuh. Nah, boleh aja kan Bapak, karena hana merutinkan tadi, karena itu pahalanya kan ganal bana salat sunat subuh. Ujian Nabi, man shalla qabla subhi, Allah siapa yang sholat sebelum subuh atau rakaat ini qabla al-fajar, itu hadisnya kan rakaat ini qabla al-fajar khairum minad dunya wa khairihim wa minad dunya wa khairima. Dan siapa yang melakukan sholat sebelum fajar atau sebelum subuh 2 rakaat lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Itu. Tapi biasa orang kulir sebelum subuh tuh, kenapa jadi kulir? Malas ya kalau karena mata sambil mengantuk. Tapi kalau terbiasa bangun sungsung, ya minimal bangunnya pas orang azan. Allah itu sempat aja insya Allah. Sebelum subuh 2 rakaat. Ya. Karena itu pahalanya sangat dianjurkan Rasulullah sehingga dianggap muakkad. Ya. Nah itu yang istiqamahnya. Nah, maka pesan adakan pesan Abah Guru Saifuddin. Ya. Ya sih nurutin akan kegawian termasuk tadi membaca Yasin Waqiah Tabarak. Kalau anak kita ini dianggap ada yang istiqomah gitu gawian sehingga kita rutin akan ya harus sebanyak lah kalau rutin akan tuh mengaji misalnya 2 lembar sehari rutin akan ya, kalau tiap pagi atau tiap malam atau tiap apa aja rutin akan. Ya bahasa kitanya tuh ada waktu kesempatan yang bisa di istiqamahkan gitu nah. Pokoknya habis maghrib tuh kada kemana-mana baca Yasin Waqiah Tabarak kayak itu rutin akan. Atau habis subuh kada boleh kemana-mana dulu. Nah, setelah tuntung Yasin Waqiah Tabarak hanya keluar. Nah, itu namanya marutin akan. Nah itu sedikit. Kemudian di samping kita puasa sunat Syawal tadi, nah jangan lupa juga tadi puasa qadaan, karena qadaan ini bilanya tertunda tahun berikutnya pian wajib bayar fidyah. Nah bayar fidyah qadaan. Nah tertunda bangsa tahun ya Allah. So 3 tahun tertunda banyak mana tuh kalinya. Nah khawatir tuh kalau pina pada kawal lagi menggawi itu nah. Jadi sebab kita nih semakin tuhai Allah semakin wa man nu'ammir hununakis fil khalqi apala yakilun. Apa kita nih kita nih setiap hari itu setiap saat itu dikurangi Tuhan anunya fungsi-fungsinya, mata pina kaur ya Allah, betis pina kator sudah pinggang pina sakit ya Allah. Nah mata apa ngarannya pandangaran sudah pina Tuhan ada tapi mendengar lagi ya Allah. Nah akhirnya apa makan bubur sudah kalau udah lawas makan masuk ke dalam yang kubur. Nah itu jadi Tuhan berjanji sudah, Tuhan mengatakan dalam surah Yasin itu kan orang sekitarnya sudah sedikit demi sedikit dikurangi. Ujar kawan itu faktor O ya, faktor umur Tuhan jujur juga mungkin kada tapi mendengar sakitan macam-macam lah. Nah, itu faktor O itu bang sudah. Nah jadi kada kau disalahkan karena itu sudah memang alamiah ya Allah. Setiap orang mulai Tuhan tuh begamatan sakit itu rata-rata di atas 50 itu sudah mulai pakai kacamata ya Allah. Nah pinggang sakit semuanya sudah mulai berkurang. Akhirnya terakhir kada kawal lagi berdaya gitu dikurangi Tuhan sedikit demi sedikit. Nah sebelum kurang itu tadi sebelum kada kawal menggawi itu kita rutinkan gawian istiqomahkan ya. Minimal ada beberapa amalan yang kalau anjuran ulun pertama Quran yang tertinggal setiap hari, salawat jangan tertinggal setiap hari minimal 1000. Kemudian istighfar jangan tertinggal minimal 70 kali atau 100 kali. Kalau pihak nak mengordinakan bertarikat namanya tarikat Samaniyah. Pihak nukar buku apa namanya tuh buku yang mengguru sukumbo tuh nah. Di situ ada tarikatnya. Itu sudah diberi guru jasanya. Pihak amalkan zikirnya 166. Sebelum zikir itu pian bagus membaca istighfar sebanyak 70 kali dulu. Astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian zikirnya 166. La ilaha illallahnya. Kemudian Allah 66. Kemudian hu-nya 77. Ditutup dengan salawat ummi 70. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi. Itu di dalam keterangan bersukumpul
setiap orang yang mengamalkan tarikat samaniyah itu akan ditarik akal basyariahnya menjadi akal rabbani. Sebagaimana dalam menakib. Akal rabbani itu maksudnya ditarik Tuhan, kita ini punya kehendak. Nah, artinya kada merasa dirinya lagi, yang ada tuh hanya Allah. Nah, kada sampai wayah ini kayaknya di waktu hendak meninggal dunia ditarik Tuhan akal basyariah menjadi akal rabbani. Jadi kehendaknya itu sudah berkesesuaian dengan kehendak Allah. Kada lagi hendak nafsu atau kada. Nah, akal basyariah itu kan kayak makan, minum, belaki, bebini, itu akal basyariah. Nah, dihilangkan akal basyariahnya itu dah. Ya nang makan kanyang, ya Allah kada tahu lagi, guring kadang-kadang kada guringin lagi. Nah, itu namanya akal basyariah ditarik Tuhan. Namanya diamalkan tarikat samaniyah. Kalau pada kawajiyawayah ini kain anak mati gisidin. Anak mati itu saat-saat yang sudah di penghujung umur kita. Dan dijamin Jasidin husnul khotimah matinya karena dia zikirnya rutin Allah dirutinakan ya Allah. Nah, banyak sudah orang kejadian orang-orang mengamalkan tarikat ini, termasuk tarikat Tijaniyah, tarikat yang muktabar 80 lebih itulah tarikatnya. Samaniyah kalau guru sukumpul kan samaniyah. Nah, itu dibaca setiap pagi habis subuh, kemudian habis asar atau habis maghrib boleh dibaca itu 2 kali sehari. Tarikat samaniyah. Menukar pian bukunya, buku apa namanya itulah yang pun guru sukumpul tanah. Ada yang halus, ada yang kena amalkan itu. Insyaallah kita bisa mengamalkan tarikat samaniyah itu sampai akhir umur kita. Nah, itu aja mungkin mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Dan kita berdoa kepada Allah semoga selalu diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melakukan ibadah-ibadah dengan sebaik mungkin dalam upaya melakukan perintah Allah dan semaksimal mungkin berusaha untuk menambah ibadah-ibadah kita di penghujung umur kita yang masih ada tersisa ini. Dan terakhir kita berdoa kepada Allah semoga Allah selalu memberikan rahmat, hidayah, petunjuk dan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diselamatkan dunia dan akhirat kepada keluarga kita. Mudah-mudahan juga selalu dibimbing, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil wa hadi wa baligh sawa ma qara'na wa ma amilna min anwa'il khair ala hadaina ila hawrahi sayyidina wa syafiina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti sallallahu alaihi jami'a awliya'i wa syuhada'i wa shalihin ummatil muslimin wal muslimat wal mu'minat minat wa ila arwahi sadatina ahlil mu'alla wa syabaqatil baqi wa ila arwahi sadatina Abi Bakar wa Umar Utsman radhiyallahu anhum ila arwahi man qara'nahuna bisababihim ila ruhi almarhum Mansur bin Asnawi almarhum Haji Mukri bin Haji Imran Hajjah Mardiyah binti Jan walidina wal ummahatina ajmain lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum waj'alil jannata manazilahum masakinahum waj'al kuburahum raudatan min riyadil jannah wala taj'al kuburahum fatan min hufarin niran. Allahumma anzir rahmata wa ni'mata wa syafa'ata ala aina wa ala ahli kubur. Allahumma anzir rahmata wa ni'mata wa syafa'ata wa jannata alaina wa ala ahli kubur. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wa syafa'ata wal jannata alaina wa ala ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'mina minat birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma taqabbal hasanatihim wa ghfir sayyi'atihim wa adkhilhumul jannah bighairi hisab birahmatika ya arhamar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujjatana ya maulana ya rabbal alamin ya rabbana ya mujib ya hamdulillah ya tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimin qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya rabbi bil mustafa badli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya rabbi bil mustafa badli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya rabbi bil mustafa badli
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ampun maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.